Kamu pernah nggak? Kamu baru butuh didengerin, kamu cerita masalahmu, curhat di situasi yang serius gitu. Tapi yang dengerin kamu, nanggepinnya ngomong, harusnya kamu tuh bersyukur, bla bla bla. Gimana ya perasaanmu digituin? Sebel kan ya? Makanya di posisi sebaliknya, kalau ada yang curhat ke kamu yang dengerin, maka kamu jangan gitu ya. Kita ini perlu belajar jadi pendengar yang baik. Nah, gimana ya belajarnya? Selama ini saya sebagai pembantu pemulihan batin, pemulihan trauma, skill utama saya itu dengerin. Saya pengen jelasin ada dua hal. Pertama, kalau kamu dengerin dan kamu nggak rileks, kamu terlalu emosional, batinmu nggak tenang, maka kamu akan cenderung direktif, leading. Orang itu kan baru di kondisi emosi tertentu. Kamu tergesa, mindahin kondisinya ke kondisi yang sesuai dengan keinginanmu. Kamu seolah tergesa benerin dia. Contoh ini ya, kamu bilang, harusnya kamu tuh bersyukur. Maka kamu mengharuskan orang punya perasaan tertentu itu tanda bahwa kamu nggak berempati kepadanya. Contoh lain, kamu salah, kan kamu jangan gitu. Harusnya kamu, orang yang kamu gituin, kalau dia nggak siap, ya bakal sebel, ada penolakan. Dan bisa juga bikin dia makin terpuruk. Dia membenci dirinya sendiri. Kita perlu ingat orang itu seringkali yang lebih dia butuhkan itu sekadar didengerin kan ya. Coba deh kita belajar yang kedua ya. Listen and relax. Dengerin dan relax. Maka kamu akan cenderung reflektif. Orang itu baru di kondisi emosi tertentu. Kamu nggak tergesa mindahin kondisinya ke kondisi yang sesuai dengan keinginanmu. Tapi kamu justru menemani dia di kondisi emosinya. Kalau dia baru di ruang emosi sedih, maka kamu nggak tergesa berusaha mindahin dia ke ruang emosi gembira. Tapi kamu justru menemani dia di ruang emosi sedih itu. Kamu bukan sibuk ngeluarin pernyataan, tapi kamu lebih ngasih pertanyaan. Contoh, ada yang bisa aku bantu? Kalau begitu, kira-kira apa yang bakal terjadi? Berarti sekarang pilihannya ada dua, A dan B. Kalau kamu milih A, bakal gimana? Kalau kamu milih B, bakal gimana? Dan bukan kamu yang nentuin pilihan. Kita ini perlu mengapresiasi apapun jawaban dia, bukan malah maksain yang kita anggap benar. Jadi ya emang perlu ketenangan batin supaya kita jadi pendengar yang baik, yang reflektif. Nggak tepat itu omongan yang kan cuma dengerin, apa capeknya sih? Karena perlu energi yang besar juga kan ya. Jadi ya wajar kalau jadi pendengar yang baik ya ada fase capeknya. Sebab itu benar adanya, makin orang pulih, letupan emosinya makin surut, batin makin tenang, maka makin dia bisa jadi pendengar yang baik, yang membantu proses